Kita ke kelas pagi hari ini. Saya coba share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah sudah terlihat ya. Baik, teman-teman, marilah kita mulai dengan doa pembuka dan mata kuliah penulisan Public Relation pada pagi hari ini saya adakan via Zoom agar nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya langsung. Perlu diketahui teman-teman, materi hari ini adalah media public relation yang kaitannya dengan kemampuan dasar seorang mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu menulis. Jadi, menulis itu adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan tiga perpaduan elemen, pikiran, perasaan, dan tangan. Ini yang penting. Pikiran artinya wawasan pengetahuannya luas, kemudian perasaan adalah emosi kita ketika kita menulis. Jadi, apa sih hal-hal yang ingin kita bawakan di dalam tulisan, dan juga tangan merupakan media penyambung antara alat tulis dengan pikiran kita. Itu. Begitu dahsyatnya pekerjaan ini diawali dengan sesuatu yang kita sebut sebagai membaca, ya. Membaca itu penting, sudah diajarkan dari zaman Rasulullah SAW bahwa ikro, ikro, dan ikro bukan menulis, menulis, dan menulis ya. Logika dasarnya adalah tidak ada yang bisa ditulis ketika tidak ada yang dibaca sama sekali. Jadi, dengan memiliki wawasan yang luas, dari teman-teman banyak membaca, maka terjadilah sebuah tulisan yang indah. Nah, apa hubungannya dengan media public relation? Dalam hal ini, humas itu menjadi ujung tombak tidak hanya di bagian wawasan saja, tapi juga media yang menjadi penyampai wawasan humas sebagai representasi institusinya. Yang pertama adalah karakteristik organisasi dan publiknya, kemudian kebutuhan karyawan dan kebutuhan media massa, visi, misi, tujuan organisasi, isu-isu terkini di masyarakat, baik isu sosial maupun eh, politik, ekonomi maupun lingkungan hidup, dan teori dasar komunikasi persuasi. Gitu ya teman-teman. Jadi, sebentar ya. Oke, kita mulai lagi. Maaf, tadi baterai Mac-nya low, jadi harus di-charge. Kita lanjutkan lagi. Jadi, teori-teori dasar komunikasi persuasi ini itu menjadi salah satu upaya seorang humas untuk membuat tulisan ini menjadi indah. Kenapa? Karena latar belakang seorang public relation atau humas biasanya dari keilmuan komunikasi, maka dia harus pemahaman tentang cara-cara menulis di media cetak, audiovisual, internet, bagaimana menyusun pesan yang efektif, mempersuasi publik, dan sebagainya itu harus bisa dilakukan, gitu ya, tanpa terkecuali. Jadi, menulis adalah kemampuan basic seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang membaca public relation untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, kontekstasinya ke media public relation, jelas bahwa ada tujuan-tujuan public relation menggunakan media untuk menunjang kinerja. Media merupakan saluran, sarana penghubung, atau alat-alat komunikasi, sementara media PR adalah berbagai macam sarana penghubung yang digunakan PR dengan publiknya untuk membantu pencapaian tujuan tersebut.
Jadi media PR adalah segala bentuk media yang digunakan praktisi dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang PR pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, maka media PR ini sifatnya lebih kepada publikasi dan sarana komunikasi. Tuh, ya. Jadi, kenapa kok bisa bersifat lebih kepada publikasi dan komunikasi? Sebab publikasi itu adalah sesuatu hal yang mutlak ketika sebuah institusi yang diwakili oleh public relation itu memiliki mungkin acara atau campaign atau program dan sebagainya yang masyarakat itu harus mengetahui bahwa eksistensi si perusahaan ini dengan program yang baik-baik itu dapat diakses masyarakat melalui publikasi yang tepat. Dan juga sarana komunikasi. Kenapa? Karena media komunikasi kan sekarang banyak interface-nya, teman-teman. Banyak jenisnya, gitu ya. Apalagi ditambah dengan media elektronik. Plus media sosial yang memungkinkan media publikasi itu lebih masif dan lebih apa namanya terstruktur gitu ya, terstruktur dalam artian repost-nya itu banyak gitu dalam berbagai angle. Nah, jadi semakin banyak kamu membuat konten atau konten dalam hal ini tadi ya publikasi, semakin banyak orang akan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh institusi atau organisasi yang digawangi oleh public relation-nya gitu. Maka dikenallah media public relation itu adalah media relation atau press relation. Kenapa? Di Indonesia sendiri atau humas itu tidak berdiri sendiri, gitu ya. Kita memiliki media internal, media organisasi, iya, tapi media eksternal juga dimiliki oleh wartawan, mohon maaf, oleh institusi yang lain yang ia mempekerjakan wartawan dan sebagainya. Jadi adalah media eksternal tepatnya. Jadi PR ada dua, internal dan eksternal. Nah, si eksternal itu kemitraannya itu dikenal sebagai media relation gitu. Maka saya sebut di dua sisi. Dia bisa internal, bisa eksternal. Kenapa? Kalau eksternal dia bekerja sama dengan media lain di luar organisasi. Kalau internal dia bekerja sama dengan bidang bidang publikasi humas. Jadi humas itu ibarat kata sebuah tim, maka ada media relation-nya. Sebab dia juga yang akan mengirim eh, konten tersebut ke internal dan eksternal juga. Nah, em, perbedaan antara public relation dan wartawan itu adalah angle penulisan. Angle penulisan diletakkan biasanya di wawasan juga, gitu ya. Tanpa mengecilkan atau membesarkan satu sisi dan lain hal, kita harus menyadari bahwa menulis itu merupakan eh, pekerjaan yang rumit kalau menurut saya. Rumitnya kenapa? Karena di sana ada diletakkan ya unsur-unsur seperti tata bahasa, mungkin ada desain grafisnya yang mendukung tulisan tersebut, bahkan etika penulisan, dan juga pemilahan kata dan kalimat, lalu pesan itu ditempatkan di mana dengan 5W1H-nya dan sebagainya. Nah, tentu kalau boleh lebih dicontohkan, wartawan lebih mahir dalam hal ini karena dia pekerjaannya memang di bidang tersebut. Makanya banyak public relation yang dia itu apa namanya mempraktekkan teknik-teknik dasar menulis dan wawasannya itu berdasarkan dari pelatihan yang dilakukan oleh instansi media terkait gitu ya. Itu. Jadi biasanya seperti itu. Apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya adalah jelas ketika kita tadi sifatnya media PR ada publikasi dan komunikasi, berarti manfaat yang pertama adalah komunikasi yang berkesinambungan
publik internal dan eksternal bagi perusahaan tersebut. Lalu meningkatkan kepercayaan publik, citra baik instansi atau organisasi, kemudian itikat baik dan kepercayaan dari publik dan masyarakat pada umumnya. Maka kita harus memahami produk-produk tulisan yang notabene itu sekarang banyak berubah ya. Kalau media massa seperti media cetak, surat kabar, majalah, media elektronik, radio, dan televisi dalam konteksnya di kita ke publik, maka ada nirmasa juga. Nirmasa itu adalah media yang cakupannya lebih kecil daripada media massa, seperti brosur, majalah dinding, poster, dan newsletter. Nah, kehadiran internet merupakan keniscayaan ya. Jadi, praktik PR ini tadi sebagai publikasi dan komunikasi bertambah menjadi penyampai informasi. Makanya dikenal dengan istilah public relation on the net atau electronic public relation. Gitu. Jadi produk-produk tulisannya makin beragam. Maka dari semua media public relation, termasuk produk-produk tulisannya, harus dipahami bahwa teknologi komunikasi itu tidak dapat menggantikan peran penting penulis. Penulis itu memiliki ciri khas satu sama lainnya berbeda-beda. Walaupun sudah memakai, mohon maaf, ada platform-platform yang membantu itu, namun tulisan dianggap menjadi produksi pesan yang murni handmade gitu ya, handmade dari si penulisnya, mau itu dari wartawan atau dari humasnya. Nah, ketika dia sebagai handmade, maka kalau dikasih contoh seperti membuat company profile audiovisual misalnya, kan perlu tulisan skrip dan skenario yang diucapkan narator. Sering dijumpai juga tulisan media cetak menjadi sumber informasi bagi tayangan berita atau televisi. Maka, informasi-informasi yang terkandung di dalamnya itu ada informasi yang dapat dikendalikan, control information, atau informasi yang tidak dapat dikendalikan, uncontrolled information. Itu. Nah, kita akan bahas itu. Yang pertama adalah produk-produk tulisan yang sifatnya adalah kita dapat mengendalikan atau control information. Nah, jadi pemahaman dari informasi yang dapat kita kendalikan itu adalah sepenuhnya pengendalinya adalah di tim public relations sebuah institusi. Jadi dia mempunyai kewenangan dari merencanakan, menulis, memilih media, hingga menyebarluaskan kepada publik. Yang termasuk jenis ini adalah jelas iklan PR, corporate advertising. Corporate advertising ini menjual produk secara langsung yang tujuannya untuk menjual citra perusahaan. Jadi dia directnya tuh langsung ke iklan gitu ya. Eh, Ciri khasnya adalah layanan jasa yang paling strong dari organisasi atau barang yang dijual dari organisasi tersebut, dijual PR-nya secara terus-menerus untuk meningkatkan citra perusahaan. Terus kemudian majalah dinding, ini saya juga jarang menemui zaman sekarang ya, karena semuanya pasti larinya ke electronic public relation tadi itu. Tapi dia bisa dikontrol untuk ditempelkan di papan terbuka agar bisa dibaca karyawan atau publik yang berkunjung. Biasanya ada SOP 5S, sapa, senyum, salam, seperti itu. Atau informasi penting tentang tata letak gedung, misalkan kalian berada di mana. Lalu informasi tentang banyak hal, mungkin prestasi atau piagam yang ditempelkan dalam satu dinding agar dia bisa membaca. Yang ketiga adalah newsletter, yaitu penerbitan berkala dari perusahaan tentang aktivitas keseharian perusahaan dan publiknya disebarkan secara internal atau eksternal. Lalu publikasi ringan, yaitu publikasi yang disampaikan melalui media nirmasa, selain media massa ya, poster, buletin internal, kemudian brosur. Company profile
Ini bisa berbentuk visual atau audio visual, bisa juga berbentuk tulisan atau buklet segala macam. Gambaran terkini ya, perusahaan secara lengkap dan dikemas secara menarik. Annual report yaitu deskripsi tentang apa saja yang telah dilakukan perusahaan termasuk laporan laba dan rugi. Gitu annual report. Kemudian naskah pidato dan presentasi, speech and presentation, yaitu naskah tuliskan dipresentasikan secara lisan. Biasanya public relation itu membuat untuk mungkin ownernya atau mungkin dalam acara dia penerimaan tamu pasti ada speech and presentationnya. Kemudian di website perusahaan setelah tulisan PR yang dimuat dan disebarkan di website atau blog. Nah, uncontrolled information atau informasi yang tidak bisa kita kendalikan. Ini ketika media massa dalam hal ini media eksternal PR itu hanya memiliki kewenangan untuk menulis. Gitu ya. Kemudian ketika menulis itu, seorang public relation hanya menyesuaikan isi dan format tulisannya sesuai dengan kebutuhan media massa. Jadi media massa atau media eksternal itu berhak untuk dalam tanda kutip mengediting tulisan kita. Gitu ya. Nah, bisa jadi siaran pers, mau itu news release atau press release, informasi singkat tentang suatu event. Jadi yang tadinya kita menulis 5W1H menjadi 3W1H misalkan, karena ada proses editing yang disesuaikan dengan format media massa yang kita tuju. Kemudian cerita latar, jadi ada informasi lebih detail tentang perusahaan sebagai pelengkap, dimuat dari rilis, ada pula disebut fact sheet gitu ya. Fungsinya sama sebenarnya, backgrounder sama fact sheet itu sama. Hanya saja informasinya mengarahnya lebih kepada to the point. Jadi berkaitan dengan topik utama. Lalu yang terakhir ada artikel dan editorial, yaitu tulisan-tulisan PR yang dimuat di kolom artikel atau opini media massa. Ini. Nah, untuk menganalisis, ya, ini dari Bu Fidantil, dari buku Public Relation Writing di media PR, itu ketika kita menulis, kita harus juga membayangkan atau mengimajinasikan secara terukur ya, imajinasinya secara terukur, jadi based on data dan sebagainya, itu siapa sih audiens yang akan disampaikan. Yang pertama, sasaran Anda itu siapa? Analyze dulu. Kemudian, understand atau memahami. Pemahaman yang dimiliki sasaran Anda tentang topik yang diangkat itu bagaimana? Demografiknya, bagaimana ciri-ciri demografis sasaran, usia, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Interest, bagaimana ketertarikan sasaran Anda terhadap topik termasuk di sini motif khalayak. Itu bagaimana. Environment, bagaimana sikap sasaran, ramah atau bermusuhan, setuju atau tidak terhadap isu yang diangkat. Needs, apa kebutuhan sasaran Anda, topik yang dibutuhkan sasaran. Customize, bagaimana cara Anda mendekatkan pesan Anda agar sesuai dengan harapan atau kebutuhan sasaran, atau cara agar pesan bisa diterima dan dipahami oleh khalayak. Yang terakhir adalah expectation. Harapannya apa? Dari PR sendiri atau institusi, bagaimana respon yang ingin Anda terima dari pembaca setelah tulisan Anda? Apakah dari tahu menjadi tidak tahu menjadi tahu atau tidak setuju menjadi setuju? Maka dari pengantar analisis menggunakan audiens ini diharapkan semua penulisan itu dapat terukur dan terorganisir. Itu ya teman-teman. Jadi itu materi hari ini. Kemudian nanti kita akan coba elaborasi lebih baik. Terima kasih atas kesediaannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Sebagai wujud syukur kita telah bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih.